Salam olahraga, selamat siang, salam Reza Bol, kembali lagi bersama saya di sini. Eh, jadi siang ini saya mau bikin video lagi tentang bursa transfer. Tapi di sini saya cuma fokus ke hanya dua pemain yang berasal dari satu klub, yaitu Hakan Calhanoglu dan juga Gianluigi Donnarumma. Kenapa saya cuma mau bahas dua pemain ini aja? Karena dua pemain ini bisa dibilang sekarang ini sedang apa ya bahasanya kayak dibenci gitu sama fansnya sendiri, dikarenakan mereka ini pindah ke klub barunya karena uang semata. Jadi saya mau bahas tentang dua pemain ini. Yang pertama Donnarumma. Seperti yang kita tahu, Donnarumma udah fix ke Paris Saint-Germain. Tinggal pengumuman resmi aja dari PSG, nanti diperkenalkan kepada publik, dan juga setelah gelaran Euro ini nanti Donnarumma bakal dipresentasikan karena Italia kan masih berjuang di Euro 2020. Nah, kita coba sedikit flashback dulu lah. Kita coba kupas sebenarnya apa yang membuat Donnarumma ini pindah ke PSG dan tidak mau memperpanjang kontraknya di Milan. Jadi sebagaimana yang teman-teman ketahui, Donnarumma ini kan punya agen yang namanya Mino Raiola. Ini agen bisa dibilang agen paling licik lah di dunia. Kenapa saya bilang agen paling licik? Setiap ada pemain, setiap ada kliennya yang pindah, dia tuh harus dapat fee, ya. Dia tuh harus dapat uang masuk bahasanya. Jadi contohnya kayak Donnarumma lah, dan Donnarumma ke PSG, itu PSG wajib nyetor duit ke si Mino Raiola. Kalau dia mau, si Mino Raiola mau, itu dia bisa minta komisi yang besar ke PSG. Contohnya PSG ini ngasih komisi ke dia 30 juta. Berarti 30 juta itu nanti akan masuk ke 30 juta euro. Nanti 30 juta euro itu akan masuk ke kantong dia. Sedangkan gaji Donnarumma di PSG itu udah pasti gaji paling tinggi. Nah, apa yang membuat Donnarumma tidak memperpanjang kontraknya di Milan? Salah satu faktor terbesarnya selain uang, ya karena Donnarumma itu dipengaruhi sama Mino Raiola, ya kan? Mino Raiola ini bahasa kitanya ngompori si Donnarumma lah. Jadi semoga si Donnarumma ini nggak mau dia mengulur-ngulur waktu untuk memperpanjang kontrak di Milan. Dia lama ngasih jawaban ke Milan karena Milan udah nawarin kontrak baru dengan gaji segini. Terus ujung-ujungnya Donnarumma tuh nerima pinangan dari PSG. Nah, yang saya baca di berita, yang saya baca juga di media, Donnarumma tuh dikasih gaji sama ditawarkan gaji sama Milan tuh 7 juta euro per tahun. Tapi si Donnarumma ini minta 10 juta euro per tahun, atau kisaran 12 jutaan lah. Kira-kira segitu, 10 sampai 12 juta. Itu kan berarti perbedaannya udah 5 juta euro. Nah, sekarang pertanyaannya, di masa pandemi yang sulit kayak gini, klub mana yang bisa menyanggupi gaji Donnarumma? Jawabannya hanya klub-klub yang punya finansial lebih baik daripada Milan kan. Ya, kita tahu cuma dua klub sultan yang di Eropa terutama yang punya uang, yang punya finansial bagus, yaitu PSG dan juga City. Yang lainnya bukan saya bilang nggak bisa menggaji, tapi yang lainnya itu menghemat pengeluaran karena finansial mereka terdampak pandemi. Nah, apa yang dilakukan oleh Donnarumma sebenarnya kalau saya lihat dari dua sisi ya. Kalau dari sisi positifnya, dia itu memang dia itu pengen dihargai sama Milan dengan diberikan gaji yang tinggi. Tapi dari sisi buruknya yang saya lihat, dia itu tidak tegas terhadap dirinya. Maksudnya Donnarumma ini nggak punya pendirian yang teguh gitu. Dia ini kayak bahasa kitanya pelin-pelan. Dia sampai akhir Juni ini belum memperpanjang kontraknya di Milan, ya kan? Sedangkan dia udah deal dengan PSG. Terus di satu sisi Milan juga butuh jawaban dari dia. Nah, yang saya salutkan dari AC Milan, terutama Paolo Maldini.
Paolo Maldini kemarin bilang, kita tidak akan pernah menyanggupi, kita tidak akan pernah mau menuruti apa kata pemain. Maksud dari Maldini ini gini, kalau misalnya ada pemain Milan yang minta gaji tinggi, itu nggak akan dituruti sama Milan, karena Milan juga pengeluarannya terdampak pandemi kan. Dan kalau misalnya Milan menuruti gaji Donnarumma, itu udah pasti Milan tekor, asli tekor. Kalau Milan tekor, Milan harus mau nggak mau mereka harus jual pemain. Ya pemain yang bisa dijual itu pemain yang berpengaruh di musim lalu, kayak Franck Kessie, Simon Kjær, terus siapa lagi, Ante Rebic dan lain-lain gitu kan. Nah ini yang saya salutkan dari si Paolo Maldini. Harusnya Donnarumma tuh bersyukur loh. Saya jujur ya, saya kalau jadi pemain bola pro, kalau misalnya nih ya, kalau saya jadi Donnarumma, itu saya udah bersyukur kali loh. Saya Donnarumma itu kawan-kawan, umur 16 tahun dia itu udah debut di Milan. Waktu itu pelatihnya Sinisa Mihajlovic, saya masih ingat, musim 2015-16. Dia gantikan Diego Lopez, waktu itu mantan kipernya Madrid, karena Diego Lopez ini nggak konsisten di Milan. Akhirnya dia gantiin Diego Lopez, hampir selalu turun full di setiap matchnya Milan di Serie A, dan dia berhasil membuktikan diri bahwasanya dia layak jadi penerusnya si Christian Abbiati, kipernya Milan dulu, terus juga si Dida, kipernya Milan asal Brazil tuh. Bisa dibilang Donnarumma nih salah satu aset Milan yang paling berharga lah sampai sekarang. Dan mungkin sangat disayangkan kenapa sekarang dia pindah kalau masalah uang. Nah, umur 16 tahun aja dia udah bisa debut di tim utama. Bayangkan, pemain sekarang umur 16 tahun susah kalau mau tembus ke tim utama. Jangankan untuk debut, untuk tembus saja itu susah, ya kan? Paling kalau dia misalnya ke tim utama itu hanya sekedar numpang latihan aja, bahasanya ya, numpang latihan. Habis itu udah dia berlatih sama tim juniornya gitu. Makanya ini yang saya sangat disayangkan dari Donnarumma. Dan kenapa sekarang Donnarumma dijuluki Dollarumma? Padahal istilah ini udah ada sejak tahun 2017 kalau nggak salah. Waktu itu dia dilempari uang oleh supporter Italia, karena supporter Italia yang mungkin supporter AC Milan juga. Dan waktu itu dia dilempari uang dengan alasan dia itu mata duitan. Dan sekarang Donnarumma juga udah deal dengan PSG. Kita tunggu bagaimana kelanjutan dia di PSG, dan semoga aja di PSG dia gacor. Tapi masalahnya yang jadi masalah sekarang, bagaimana nasib Keylor Navas. Nah, kalau nanti ada update tentang Keylor Navas, saya bakal buat video untuk Keylor Navas. Oke. Kedua, kita ke Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu, saya terkejut beritanya dari 2 hari kemarin. Dia dilaporkan udah deal dengan Inter. Nah, kasus Çalhanoğlu ini sebenarnya sama dengan kasusnya Donnarumma, masalah gaji. Jadi si Çalhanoğlu nih, dia tuh ditawari gaji 5 juta euro plus bonus dari Milan. Ya. Terus dia ditawari gaji kalau nggak salah 5 juta juga dari Juve, tapi bonusnya besar. Saya nggak tahu bonusnya berapa. Terus dia ditawari gaji oleh Al Duhail, klubnya Mandzukic sebelum dia pindah ke Milan kemarin, 8 juta euro dengan juga ada bonus. Tapi dia memilih Inter, dengan Inter cuma ngasih gaji sama dia 4,5 juta euro per tahun plus dengan rincian bonus. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Çalhanoğlu tidak menerima tawaran Al Duhail ketimbang kenapa dia tidak menerima tawaran Al Duhail tapi dia menerima tawaran Inter. Nah, ini yang jujur menurut saya agak aneh ya. Kenapa seorang Çalhanoğlu lebih memutuskan pindah ke Inter daripada ke Milan? Bertahan di Milan maksudnya untuk memperpanjang kontraknya. Nah, kalau saya lihat sih Çalhanoğlu ini dia tipe pemain yang kayak gimana ya? Kalau permainan saya akui dia bagus ya. Saya mengamati dia ini dari dia masih di Hamburg. Waktu itu kalau nggak salah dia nyetak free kick
free kick seperti free kick di depan kotak penalti, tapi bedanya ini pagarnya nggak ada. Dia nyetak free kick di tengah lapangan dan itu gol lawan Borussia Dortmund. Itu saya masih ingat kali tuh. Habis itu dia pindah ke Leverkusen. Di Leverkusen dia makin menanjak, dibelilah dia sama Milan sampai dia sekarang cabut ke Inter. Dari sisi permainan Calhanoglu ini bagus, asli bagus. Di masa Pioli kemarin dia bagus, dia nggak ada masalah apa-apa dengan Pioli. Dan juga pemain-pemain Milan yang lain. Cuman disayangkan kenapa dia pindah ke Inter dengan gaji yang cuma 4,5 juta euro. Padahal Milan ngasih kalau nggak salah Milan tuh ngasih gaji 4 juta euro atau 5 juta euro per tahun. Saya lupa lah pokoknya. Nah, kenapa dia bisa memutuskan pindah ke Inter? Nah, ini kan jadi pertanyaan yang sekarang ini sebenarnya belum terjawab jawabannya. Jadi Calhanoglu ini menurut saya rekrutan yang bagus dari Inter. Karena ya dilaporkan Inter juga akan mencari pengganti Eriksen kan. Karena Eriksen ini belum tentu juga dia diragukan akan lanjut main bola karena ya fisiknya, apalagi sejak dia kolaps lawan Finland kemarin kan pas Euro. Jadi ya ini suatu rekrutan yang bagus dari Inter. Dan kalau ditanya apakah dia bisa menghilangkan kutukan pemain Milan yang gagal ke Inter, ya semoga aja dia bisa. Tapi nggak tahu kedepannya gimana, karena saya rasa ini pemain bakalan harus adaptasi lagi dengan Inter. Apalagi Inter udah juga punya pelatih baru kan, Simone Inzaghi. Oke, itu aja dulu soal Calhanoglu sama Donnarumma. Nanti malam saya buat preview Portugal, Prancis sama Jerman, Hungaria. Nanti malam ya, jam 2 kalau nggak salah. Itu aja dulu. Thank you for watching.